Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan nabda bi'inna biqra'atil fatihah ma'an. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Baik, kita sampai pada pertemuan ke-6, ke-9 ya Allah. Ke-9 malam ini. Di pertemuan 9 ini, kita akan membahas tentang paragraf. Ya, kemarin baru saja ditanyakan apa bahasa Inggrisnya paragraf, yaitu al-faqrah. Ini di fathil fa ya, ini sepertinya salah ketik al-faqrah. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mencakup satu ide pokok. Pengetahuan tentang penulisan paragraf merupakan pintu masuk untuk menuju ke pembahasan penulisan makalah atau karya tulis. Ini secara lebih jauh begitu ya. Kalau secara umum, pokoknya satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dan pasti mengandung satu ide pokok atau inti dari paragraf tersebut. Biasanya kalimat apa kalimat pokok ya kalimat yang mengandung ide pokok itu kalimat utama ya atau yang mengandung gagasan utama berada di awal paragraf. Kemudian disusul dengan kalimat-kalimat lain yang menjelaskan ide pokok tersebut. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui dalam menulis sebuah paragraf, yakni panjang pendeknya suatu paragraf memiliki ikatan yang erat dengan ide pokok. Jika ide pokoknya itu ringan, tentunya penjelasannya juga tidak terlalu banyak. Kalau ide pokoknya itu sesuatu yang krusial atau sesuatu yang penting dan berat, maka pasti penjelasannya akan lebih panjang. Kemudian, satu paragraf harus fokus pada satu ide pokok saja. Seperti jika kamu ingin menceritakan tempat kursus Al-Azhar dari segi fasilitas, maka cukup membahas tentang fasilitasnya saja. Tidak boleh atau tidak disarankan untuk ini ya membahas sesuatu yang lain yang menjadikan paragraf itu pembahasannya menjadi terlalu lebar atau kemana-mana. Tidak boleh membahas tentang proses belajar mengajarnya. Itu artinya di paragraf satu itu ya cukup bahas tentang fasilitas saja. Kalau mau membahas tentang yang lain, proses mengajar, latar belakang, buku, dan yang lain, ini dijadikan di paragraf yang berbeda. Kemudian yang ketiga, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain harus saling terkait. Misalnya, ketika kita ingin membahas tentang ini ya, fasilitas yang ada di tempat kursus Al-Azhar Pare, setelah menyebutkan fasilitas yang ada di Al-Azhar, tanpa disadari ia menjelaskan begitu detail tentang salah satu fasilitas, misalnya WiFi. Malah dia terlalu melebar menjelaskan WiFi itu modelnya sekian, 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 kemudian bayarnya eh, sekian. Nah, itu terlalu melebar. Jadi tidak dianjurkan untuk membuat kalimat yang idenya itu terlalu melebar. Misalnya membahas tentang apa namanya puasa ya, misalnya puasa Ramadan atau keutamaan puasa Ramadan. Nanti ya membahasnya itu keutamaannya saja, tidak boleh misalnya melebar ke keutamaan bulan Ramadan sehingga malah nanti terlalu kemana-mana itu tidak tidak idealnya. Sebenarnya
menulis paragraf itu ya sama seperti kita menulis di bahasa Indonesia. Kalau kita sudah mengetahui teknik dan cara untuk menulis paragraf yang baik dan benar di dalam bahasa Indonesia, itu juga sudah mencukupi ketika kita membuat paragraf dalam bahasa Arab. Hanya nanti tata bahasanya, pemilihan katanya, kemudian ketepatan i'rabnya itu yang penting, ya. Cara membuat paragraf agar lebih mudah adalah dengan dua cara. Yang pertama, menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu atau something, atau menjelaskan tentang seseorang atau someone. Jadi bisa memilih antara dua objek ini sehingga kita misalnya bingung nih mau menulis paragraf apa ya untuk memulai latihan, maka pilih antara menceritakan, menjelaskan tentang sesuatu atau seseorang. Contoh paragraf yang menceritakan tentang sesuatu atau something. Al-fikrah ar-raisiyah, ide utamanya adalah idaratul ma'had, kantor ma'had. Taqa'u idaratul ma'had syarqa masjidi Baitir Rahman. Kantor ma'had terletak di sebelah timur Masjid Baitur Rahman. Wahia ibaratun an markaz tadbir syu'un at-tarbawiyah wa riasati tartibi nasyatatil ma'had. Yang dimaksud dengan idaratul ma'had, kantor ma'had ini adalah pusat manajemen apa namanya? Pusat manajemen pendidikan yang ada di Al-Azhar ini, waria satu tertib nasyatatil ma'had, dan apa namanya? Pusat ini ya, pusat penataan atau pengaturan kegiatan-kegiatan yang ada di ma'had. Wafiha janahun khasun raisi syu'unil ma'had Sa'adat al-Ustadz Muslihin. Di kantor Ma'had itu, nah ini kan tadi ya, diawali dengan ide pokok atau kalimat pokok tentang Idaratul Ma'had. Apa itu Idaratul Ma'had? Begitu kan. Idaratul Ma'had adalah ini, Markaz Tadbir Syu'un At-Tarbawiyah ila akhirih. Kemudian baru menjelaskan sekilas tentang Idaratul Ma'had itu. Di dalamnya ada apa aja? Ada janahun khasun atau sebuah ruangan khusus untuk kepala kepala apa namanya manajemen ma'had ini. Kemudian menjelaskan juga bagian-bagian di dalamnya. Ini berarti masih berbicara tentang ini ya, secara fisik bangunan fisiknya itu apa aja yang ada di dalamnya. Misalnya ini. Wa'ala maqribatin minhu makatib wa karasi. Di dekat di dekat ini ya tadi kantor untuk kepala ada makatib, meja, wa karasi, kursi khusus wa ba'dul ajhizah al-elektroniyah lil muwazzafin. Dan ada peralatan elektronik atau alat-alat elektronik untuk para pegawai alladzina yaqumuna biwajibihim ala madaril ayyam ad-dirasiyah, untuk para pekerja yang sedang melaksanakan tugas mereka di hari-hari pembelajaran. Wa tazharu amamal a'yun, ada di depannya lauhatul i'lanat, papan pengumuman. Wahia takadu an tamla'a kullal judrani. Tadi ya, papan pengumuman ini hampir memenuhi seluruh permukaan tembok. Ini ada lafal takadu, namanya af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah, yang artinya itu hampir. Ada di Al-Quran itu contohnya, takadu tamayyaz minal ghaiz. Itu artinya hampir. Bima fiha min ma'lumatin muhimmatin hawla ihsa'iyati adad tulab.
tadi ya, papan pengumuman itu mengandung apa? Bima fiha min ma'lumatin muhimmatin. Yang memuat informasi penting haula ihsaiyati adaditullah tentang statistika jumlah siswa wal hisosi dan jam pelajaran wal hisos adirosiyah dan jam pelajaran wasijillu asma'il mudarrisin daftar nama-nama guru wa ba'dun nizami wal qararat memuat juga peraturan dan keputusan-keputusan wa kashful ghiyab wa takhtitat wa kashful ghiyab apa namanya daftar absensi wa takhtitat dan rencana. Yang kedua, bisa memilih dengan contoh paragraf yang menceritakan tentang seseorang atau someone. Misalnya di sini ide utamanya adalah ingin menceritakan tentang Imam Al-Ghazali. Karena Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ramzan min rumuzi ulama'il Islam. Imam Ghazali ini, ya nama lengkapnya adalah simbol atau ikon ya, ikon ulama Islam. Bahkan min kunuzil hadarah dan ibarat gudangnya peradaban. Wa fi kulli majalin min majallatil ilmi kana lahu rahimahullahu fikrun fihi. Dan di setiap bidang ilmu, Imam Ghazali ini pasti disebutkan di dalam ilmu tersebut. Artinya apa? Artinya Imam Ghazali ini menguasai berbagai macam disiplin ilmu sehingga beliau selalu disebut di dalam berbagai kajian ilmu itu. Ini ada susunan ya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini wa fi kulli majalin min majallatil ilmi. Coba kita perhatikan bersama-sama mana khobar muqaddam dan mana yang mubtada muakhar. Jawab dengan membuka mic. Wa fi kulli majalin min majallatil ilmi kana lahu rahimahullahu dzikrun fi. Mana khabar muqaddam, mana mubtada muakhar atau yang berkaitan dengan itu. Khobar mukadamnya wafikuli jumlah ismiyah. Fi kulli majalin jumlah ismiyah. Mubtadanya Zikrun fihi. dzikrun fihi. Kalau di sini ada kana, Isim kananya kanan. isimnya kana yang mana? Kana lahu rahimallahu. Itu zikrun ya? Lahu Lahu rahimahullah. lahu sebagai Lahu sebagai Isim. khobar Isimnya kana. muqaddam. khabar muqaddam lahu misalnya ini khabar muqaddam. Terus pasangannya Pasangannya Rohimah. Ya bukan. Rohimah. Dzakar Allah. Dzakar. Iku zikru fihi. zikrun. Ini juga Zikron ya? Zikron ya? zikrun Mubtada. sebagai apa, Ustaz? Mubtada. Or. Mubtada. Mubtada. Mau Ya. betul. Terus isimnya kana Isimnya kana itu tetap kedua. Karena itu tetap kedua. Kalau kata saya sih lagunya
Isimnya kana. Isimnya karena yang mana? Lahu. Oh, lahu ini Itu bukan tetap. isimnya ya. Kan Iya. jar majrur itu betul menjadi khobar. Kalau Iya. isimnya Oh, Fihi. isim kanannya zikrun ya, Ustazah? zikrun. Nggak tahu sih. Bidayah. Bidayah, Eh, mana bidayah? iya, Bidayah isim. bisa bidayah. Bidayatum minal Bisa. fitri. Cuma muka-muka Nah, hu ing ini siapa saja yang saya garis terus apa? bawahi. Jakara fihi juga bisa ya. Zakara fihi. Zikrun, ini zikrun fihi. Oh, zikrun. Oh Zikrun. ya berarti zikrun Zikrun ya. kabarnya Oke. fihi. Ustazah. Fihi, Kabarnya kana. kabarnya karena fihi. Fihi. Hah? Kak, khobar kana lahu nggak sih ini? Iya, Iku lahu tetap kedue. Lahu. Iku lahu tetap kedue. Zikrun isim kananya. Kanannya zikrun, khobar kanannya lahu gitu, Ustazah. Ya oke. betul. Nah, syukron sudah memberikan tanggapannya. Jadi betul yang ini ya. Kita fokus pada kana lahu zikrun fihi. Terus fi kulli majalin ini apa? Ini sebenarnya adalah jar majrur yang Jurur. muta'alliqnya diakhirkan. Aslinya kan gini ya kalau runtutannya. Kana lahu rahimahullahu dzikrun fi kulli majalin min majallatil ilmi. Tapi fi-nya ini fi kulli majalin didahulukan. Kemudian di sini diulangi lagi dengan fihi. Jadi sebenarnya Fihi. kalau di apa dibalik atau disesuaikan dengan aslinya itu kana lahu zikrun fi kulli majalin min majallatil ilmi. Jadi fi yang ini bukan khobar muqaddam, bukan ya. Memang ini yang khobar muqaddam adalah lahu, khobarnya kana yang didahulukan. Jadi kalau tidak eh, jar majrur atau dzaraf di awal kalimat atau yang didahului kana atau inna itu kan yang menjadi khabar muqaddam. Misalnya inna fi dzalika la ayatin atau fil masjidi zaidun. Nah, ada khabar muqaddam yang diawalkan ya itu berarti menjadi khabar jar majrur ya. Jar majrur atau dzaraf eh, yang berada di awal kalimat itu ditarkib menjadi khabar muqaddam. Nah, bidayatan di sini artinya adalah ini tadi ya. Kan di semua bidang ilmu itu Imam Ghazali selalu disebut mulai dari fikih, ini berarti bidayatan. Bidayatan minal fikhi wa usulihi wa nihayatan ila ilmi tasawuf. Ini sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, bidayatan wa nihayatan ini kurang tepat ini karena terpengaruh atau interferensi dengan bahasa Indonesia. Biasanya kan begini kita mengatakan, mulai dari ilmu fikih, usul fikih sampai ilmu tasawuf. Nah, bidayatan wa nihayatan ini sebenarnya tidak perlu karena ini kan bukan sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Boleh misalnya kita ganti dengan em, tadi ya kana lahu rahimahullahu dzikrun fihi sawaun fi majalil fiqhi wa usulihi wa ilmi tasawufi wa ghairiha begitu saja. Tidak perlu bidayah wa nihayah. Karena bukan proses yang ada awal dan ada akhirnya. Wala ajaba. Ini kalimat apa? Wala ajaba. Wala Kalimat isim, ajaba. fi'il atau huruf? Wala Fi'lun ya, Ustazah. ajaba. Ajibun. Ajaba. Ajabayu, Ajaba. ajabayu, nggak tahu. Fi'il madi, Ustaz. Fi'al, Ustazah. Fi'al madi. Fi'il madhi. Mm. Apakah la itu lazim masuk pada fi'il madhi? Wala ajibun. Ajaba. Ajaba. Ajaban. Wala ajaba.
Apa artinya ajaba? Wajib. Wajib ya, Ustaz? Nah, Mengherankan. itu wajib. 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 Mengherankan. Iya, Isim. heran ya, heran. Tidak Kalau ajaba, heran. semuanya sepakat ini fi'il madhi atau ada pendapat lain? Isim masdar bukan, Ustaz? Apa? Isim masdar bukan? Isim masdar atau masdar? Iya, isim masdar. Isim masdar dengan Ajaba masdar itu sebenarnya beda ya, Oh, beda ya. beda. Kalau kita Ajaban. mengatakan yang ada di misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan itu masdar. Kalau isim masdar itu beda lagi. Tapi yang dimaksud Pak Solikun masdar, Wajib. masdar ada yang mengatakan masdar, ada yang mengatakan fi'il madhi. Oke. Kira-kira mana yang lebih banyak suaranya, masdar atau fi'il madhi? Masdur. Masdar. Oke. Wala ajaba. Wala ajaba ini tadi pancingannya adalah apakah la ini lazim masuk pada fi'il madhi? Sebenarnya tidak ya. Biasanya kalau fi'il madhi itu nafinya menggunakan ma, misalnya ma, tidak berdiri. Nah, kalau la ajaba ini, misalnya ajaba ini isim berarti la-nya lah apa? Isim la ya. Apa Ustadz Muhaimin? Ya, Iya, huruf la-nya huruf itu La nafia. nafiyatun lil jinsi. huruf nahi ya. Ajaba itu ismuha ya. Ismuha mabniun alal fathi. Ismuha. Jadi ada apa namanya lanafiyah lil jinsi atau lalinafyil jinsi itu memiliki isim dan khobar. Khobarnya dibuang ai wala ajaba maujudun. Jadi betul ajaba ini adalah masdar bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu ajiba. Wajib. Ajib tuh min misalnya min madharika. Ajib tuh min madharika. Aku heran dengan penampilanmu misalnya. Kalau ajaba ini isimnya la linafyil jinsi, dia memberi fathah. Malah ajaba tidak heran begitu. Anzarahu subuhu wa tabat sam'atuhu fil afaqi. Tidak heran namanya Imam Ghazali ini apa namanya menjadi terkenal ya. Waqadat sam'atuhu dan namanya begitu dikenal dengan baik fil afaqi di seluruh penjuru. Wa mu'allafatuhu al-qayyimatu an-nafi'atu dan karya-karyanya yang berharga dan bermanfaat itu tadawalat fi kulli asrin wa misrin, merambah ke seluruh zaman dan seluruh tempat. Waqad sajjala at-tarikh bima idhabi sirat hayatihi al-'ad al-ilmiyah al-muzdahirah. Imam Ghazali telah mencatatkan sejarah dengan tinta emas terhadap apa namanya catatan hidupnya yang harum dan langkahnya apa namanya langkah menuju perjalanan ilmiahnya. Bahwa nafsuhu maka marah hayati asyukur kita nafis. Imam Ghazali sendiri menceritakan fase-fase kehidupannya, marahilah hayatihi, fase-fase kehidupannya, kehidupan pribadinya ya, syakhsiyah, fi kitabnya tulis di dalam kitabnya yang begitu indah Al-Munqidh Mubarak. Haddatsa wala harja annal awrubiyyin mau ya'lamuna bidrasatil kutub al-Ghazaliyah wa yaqra'una fi jami'atihim fi anha'i al-ardi.
Ini juga sama ya, tidak mengherankan orang-orang Eropa juga mempelajari kitab-kitabnya Imam Ghazali dan mereka membaca itu di universitas mereka di seluruh negara barat. Ini sebenarnya contohnya ini agak berat ya karena pembahasannya ada misalnya ini sejarah. Tapi kalau ini saya bebaskan apa namanya ustadz-ustadz di sini untuk membuat paragraf dengan tema-tema yang bebas, tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Karena di sini kan ini ya, kata-katanya mungkin pun ini masih asing begitu, sehingga justru nanti akan menghambat kita untuk berlatih. Jadi berlatih itu ya tentunya mulai dari hal yang dekat dengan kita ya. Jangan langsung loncat ke sesuatu yang sulit. Itu akan menghambat langkah kita. Sampai di sini, Menaka soal. Pak, tapi sana. Pak Is. Kalau tidak ada, kita bahas yang sudah dikirimkan. Kedengaran? Ya. Bisa dibantu di mute Ustazah yang. Ya. Sip. Temenin sama Bapak sana. Kita mulai dari kitabah Min Ustadz Taufik Mevlana. Ma makna siyam? Asyamu huwa imtina'un 'anil akli wa syurbi min al-fajri hatta al-ghurubi. Wa huwa wahid min arkanil Islam al-khamsah. Wa yu'tabaru asyam fi syahri Ramadan al-mubarak min ahammil faraid fil Islam. Nah, sudah bagus, sudah betul susunannya. Imtina'un 'anil akli wa syurbi. Ini juga bisa mungkin diganti dengan
menahan itu bisa dengan kata al-habsu ya. Atau al-imsaku. Imsak kan artinya menahan. Wa imsakun. Kalau imtina itu kadang diartikan sebagai em, menahan atau ini ya. Apa namanya? Dengan kehendak kita misalnya nggak mau, imtina itu bisa diartikan tidak mau atau tidak menghendaki. Kemudian dari Ustadz Asep, ma makna tawakal? Nah, ini sudah betul jawabannya, tapi pertanyaannya keliru ya. Bukan pakai tafa'ala, tapi tafa'ala. Ini sama seperti ini, at-tawakkulu. Jadi meskipun di dalam bahasa Indonesia itu kita mengatakan tawakal, berserah diri itu tawakal, tapi yang betul kalau di bahasa Arab itu masdarnya adalah tawakkul. Kalau tawakal itu fi'il madinya. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi isimnya ma huwa at-tawakkulu. Ma makna tawakkuli? At-tawakkulu 'ala Allah ruknun asasiyun fil Islam. Wa huwa al-yaqinu mutlaq bi qudratillahi ta'ala wa hikmatihi. Wa taslimu at-tammu li masyiatihi. Fal mu'minu al-mutawakkilu yad'u thiqatahu billahi subhanahu wa ta'ala wa yusallimu amrahu ilaihi ma'a badlil juhdi wal amali duna qalaqin aw khawfin minal mustaqbal aliman bi anna Allah khairu raziqin wa ahsanu mudabbirin li umurihi. Ini biasanya khairur raziqin itu pakai bentuk jamak ya, khairur raziqin wa ahsanul mudabbirin. Nah, di sini ada kata aliman. Ustadz Asep Aminuddin, hal anta ma'ana? Ya, maka Ustazah. Aliman ini menjadi apa Ustadz tarkibnya? Aliman. Hal Ustazah. Hal, sahibul halnya mana? Aliman. Ya. Oh iya, ada sahibul halnya ya? Gimana? Harus ada sahibul halnya ya? Ya, yang mengetahui ini siapa yang mengetahui? Ya, ya, ya. Itu kalau contoh lengkapnya seperti apa Ustazah? Kalau misalnya ada sahibul halnya. Misalnya, ja'a Zaidun roki apa masyian alal qadami. Yang masyian yang berjalan kaki itu siapa? Oh Zaid, berarti sahibul hadnya Hmm, itu ya, ya. Zaid. Kalau ini yang mengetahui bahwa Allah khairul raziqin adalah Iya, iya. Ya, maksudnya saya gitu tahu. Oke, Kalau itu hal Ustazah. kayak gimana Ustaz ya? bagaimana? Halnya Bagaimana? Alim. Ya itu maksudnya itu saya lagi. Kalimat itu ya saya mengetahui begitu. Oh, bukan saya ya, karena di sini kan tidak ada domir atau kata ganti saya. Alim Ya, ya. yang mengetahui di sini adalah misalnya apakah Allah yang mengetahui bi Allah khairur raziqin atau misalnya yakin atau al-Islam atau siapa? Ya, 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 Ustaz. Hmm. Teman-teman yang hal lain? halnya Allah Ustazah.
Allah mengetahui bahwa Allah khairur razikin, begitu? Di an-nawah. Aliman. Aliman Aliman. Tuhan. Siapa Aliman. kira secara makna yang meyakini atau mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi rizki? Al-Mu'min ya, Ustaz ya. Iya, betul sekali. Al-Mu'min. Kan ini Ya, Al-mu'min. berbicara tentang Al-Mu'minul Mutawakkilu. Seorang mukmin yang ya. bertawakal itu Ya. menaruh eh, Hmm. kepercayaannya kepada Allah. Hmm. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kemudian dalam keadaan aliman bi annallaha, dia mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik yang Baik-baik. memberi. Ya, nah, Ustazah. Jadi al-mukmin ini yang merupakan sahibul Kal. Sabun kal. Iya. tanzihan. Ma hiya as-salah? Al-jawab, ya, ini arkanil islami. Ma hiya as-salah? Bisa ini ya, dipilih lagi. As-salatu. Mungkin begini ya, kalau pertanyaannya mahya as-salatu, apa itu sholat? Mungkin bisa dijelaskan, misalnya as-salatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bi takbiratil ihram wa muftatamatun bi apa bi taslimaini, misalnya begitu. Karena pertanyaannya kan apa itu sholat? Jadi bisa dikasih definisi terlebih dahulu. Baru eh baru wahia min arkanil islami. Begitu ya. As-salatu walun Fatahatun. atau bisa wahia min arkanil islam. Innama tajibu al-maktubatu ayus salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin au ghairihi tahirin. Ini jangan ghairihi ya. Dzakarin au unsan. Itu saja langsung. Seakan-akan selain laki-laki itu ada banyak. Dzakarin au unsan tahirin. Fala tajibu ala kafirin wala ala sabiyyin wala ala majnunin wala ala mu'man ya. Mu'man alaihi. Mu'man alaihi wala ala sakrona bila ta'addin li'adami taklifihim. Sholat itu tidak wajib bagi siapa saja ala kafirin, orang yang kafir, wala ala sabiyin, anak kecil, wala ala majnunin, orang gila, mu'man alaihi, orang yang apa artinya? Mu'man alaihi. Orang yang apa Ustaz? Epilepsi. Apa? Pingsan atau Pingsan, iya, tidak sadarkan diri. Wala ala sakrona. Apa makna sakron? Orang yang orang yang gila. mabuk. Bukan mabuk ya. Mabuk bila ta'addin tanpa disengaja. Kenapa sakrona ini dibaca fathah?
isim ghair munsharif, Ustaz. Isim ghair munsharif. Ilatnya apa Ustaz? Sekolah. Katalah nih. Ilatnya ada alif dan nun saja. Ya, sama satu lagi alamiah atau wasfiyah. Wasfiyah. Ya, wasfiyah. Ini termasuk sifat yang ada tambahannya alif nun. Maka ini termasuk isim ghairu munsharif. Bila ta'adin adami taklifihim. Mereka semua itu tidak wajib sholat karena tidak mukallaf ya. Wala tajibu ala haidin wala ala nufasa'a. Ini juga guru munsharif. Li'adami sihatihima minhuma. Wala qada'a alaihima. Bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bis sakri. At-ta'lil li'anna Allah ta'ala amara. Ini bisa ditambah ya. Amarona bisalati kama fi ayatil Qur'an. Aqimus salata. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Walakinahu yujad al-katsir min al-ayat wal hadits an-nabawiyyah allati ta'muru bi adai shalah. Mungkin ini allati tadullu saja ya. Yang memerintahkan kan Allah. Tadullu ala alal alal amri menunjukkan perintah biadai shalah. Ini yang belakang sebenarnya tidak perlu ya karena sudah mafhum dari minal ayat wal hadits an-nabawiyah. Ini kan kayak diulangi lagi. Minal ayat Al-Quran. Cukup biadai shalah ya. Kalau ada pertanyaan di sela-sela pembahasan boleh langsung ditanyakan saja ya. Kemudian Ya, dari ada ustazah yang itu tadi yang Imam Ghazali tadi ada lafaz ala kul kulli itu eh, sebagai isim apa kul itu biasanya kan ada yang badal ya, ya, badalul kul badalul ba'at. badalun ba'dun Jadi, mingkul kul mingkul. jadi kalau kul itu sendiri bisa jadi apa aja dia? Bisa di awal. Ya, Kapan dia kuli apa apa fungsinya seperti isim biasa gitu. ya. Kulun itu kita Hmm. anggapnya isim mufrad meskipun tidak ada tasniah maupun jamaknya. Oh Artinya ya. dia mengandung makna setiap atau bisa juga kadang itu berarti seluruh. Misalnya min kulil jazair di seluruh jazirah. Itu bisa. Biasanya kalau ini ya, kulun itu tadi isim mufrad yang wajib diidhofahkan, Hmm. mengandung makna setiap. Kalau setiap itu kan setiap apa kan pasti butuh mudhof ilaih ya Ustaz. Maka dia itu tadi wajib diidhofahkan. Kemudian eh, berarti bisa berarti setiap atau seluruh. Biasanya bermakna setiap itu ketika dia diidhofakan pada isim mufrad itu setiap misalnya likulli waktin setiap waktu. Kalau fi jami'il fi kullil awqati itu bisa diartikan di seluruh waktu. Biasanya begitu. Untuk i'rabnya berarti mengikuti tuntutan eh, tuntutan katanya ya. Misalnya dia di awal kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, maka dia menjadi mubtada marfu. Kalau misalnya menjadi mansub kulla waqtin. Nah, waktun itu kan menunjukkan kata apa? Isim zaman. Nah, kullanya itu bisa ditarik menjadi dzaraf kemudian karena itu ya mengikuti mudhof ilaihnya. Begitu Ustaz.
Mafhum mungkin dari sini. Ya, syukran, mafhum, fahim. Afwan. Kemudian ini dari Ustadz Muhaimin. Naam Ustazah. Mal maqsudu bihubbillahi ta'ala. Ini mungkin bisa di dengan kata lain ya, mal muradu Bihubbil Allah. bihubbillahi ta'ala. Nama Biasanya itu apa yang dimaksud itu? Bukan maksud. Kalau maksud itu biasanya kayak tujuan justru ya. iya. Maksud tujuan. Mal muradu bihubbillahi ta'ala. Hubbullahi ta'ala huwa al-ikhlasu lahu wahdahu. Wa tauhidu fil ibadah. Wa ta'a fi jami'al hawal wal bu'du 'anil ma'asi. Ini mungkin bisa diganti dengan ibtiat ya, menjauh. Kalau butuh itu kan jauh. Jauh itu tidak ada usaha. Kalau menjauh kan usaha ya, pakai usaha. Heeh. Wal ibtiat anil ma'asi wal dhunubi. Wasa'yu fi ridallahi ta'ala fi jami'i umuril hayat. Huwa hubbun yatajawazu al-maddiyat wa syahwat. ويرتكز على الإيمان الراسخ بالله ورسوله وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حب يجعل الإنسان يسعى إلى مرضات الله في كل صغيرة وكبيرة. Ini apa Mak? Yang dimaksud sogiratinnya Ustaz? Yang mana? Sogirat kabirah. Dengan yang kecil maupun dengan hal yang besar saja. Apa? Baik dengan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar. Mungkin ini bisa dikasih manutnya ya biar jelas. Karena kalau kabiroh itu, idza utliqa al-kabiratu, jamaknya kabair itu justru dosa. Dosa Oh, besar dan dosa kecil. heeh. Mungkin yas'a ila mardhatillahi fi kulli, misalnya amalin sawirin atau ibadatin sawiratin. Mau yang mana Ustaz? Oh. Ya itu bagus kayaknya saja. Amalin atau ibadah? Ibadah. Ibadatin. Berarti. Nah, Kalau berarti kabirah. sawiratin wa kabiratin. Nah, Wa yas'a ila nashril khairi bainan nas wa yas'a ila islahi nafsihi wa mujtama'ihi. Nah, jadi itu Ustaz. Syukran. apa? Ustazah Inti Pitasari, hal anti hadir mana? نعم أستاذة. Soal ma huwal Quran? Al-Quranul Karim huwa kalamullah. Anzalallahu al-Quran ila rasulihi. Nah, ila rasulihi Muhammad ini menjadi apa? Kalau secara tarkib. Menjadi jar majrur. Mana Secara tarkib biasa. Li. bagaimana? Kalau yang jar majrur yang iya. mana? Li Ustazah. Mana ada li? Apa? Ada li yang dimaksud li mana? Ah, Gila ya, ada itu ya. Ya, Ada, yang Ustazah. ada huruf jarnya ini ada di lafaz ilah Ustazah, ilah. ila. Kemudian Nah, setelah ila ada lafal Rasuli. rasulihi ini menjadi Pondok-pondok ini. Muhammad. Jarman. ini rasulihi dulu. Mana punya kamu? Majrur ya, dibaca jer di Majrur. ila. Nah, Ada jer dan majrur. Ini Majrur. susunan idhofah. Rasulihi, rasul sama dhamir ya. Kemudian Betul. Muhammad ini kira-kira menjadi apa? nggak badal khusus saja Muhammadin. Iya, badal. Badal. Muhammadin. Iya, berarti Muhammadin. harusnya Muhammadin.
Yang Allah telah menurunkan Al-Quran kepada utusannya, yaitu, nah itu badal biasanya ya, yaitu Nabi Muhammad. Badal itu harus sesuai atau mengikuti mubdal minhu. Rasulih yang dimaksud ini kan ya Muhammad begitu ya. Berarti ini satu entitas yang sama. Maka Muhammadin karena ini ada tadi kan jar majrur dibaca jer. Maka ini juga ikut jer begitu Muhammadin. Tsumma ja'alallahu al-Qur'ana mu'jizatan kabiratan li rasulihi. Ini juga apa? Baca li rasulihi Adil. Muhammadin. Wa ja'ala al-Qur'ana kitaban sahihan. Nah, syukuran Ustazah. Itu badal apa Ustazah namanya? Badal kul mingkul karena Ya, antara kalau yang dimaksud dengan Rasul itu ya Nabi Muhammad. Kalau iya. sama misalnya eh, Muhammad akhi, Muhammad ya saudaraku, saudaraku ya Muhammad berarti itu badal kul min kul. Nah, Ustazah. Kalau kitaban Mafhum. itu apa tuh? Coba. Di balik Muhammadin Rasulihi. Ya kalau Quran kitabannya itu apa saja? Ini kitaban. Ya. Ini apa namanya maf'ul bihi yang kedua. Oh, mati itu dia ya. Nah, biasanya ja'ala itu kan menjadikan apa menjadi apa. Nah, ini ja'ala al-Qur'ana maf'ul bihi awal, mu'jizatan ini maf'ul bihi tani. Dan dari Ustadz Taufik Sa'id, Ustazah mau nanya dulu. baik silakan. Apa tadi? Berarti Muhammadin tadi itu jadi apa Ustazah badal? Ya, namanya badal. Yang Muhammadin tadi itu Ustazah jadi badal ya Ustazah? Iya, Apa tetap itu mudhof ilaih? yang mudhaf ilaih itu rasulihi saja. Karena begini, mudhaf ilaih itu Oh, Rasulihi. iya, Hmm. gabungan dari dua kata yang tidak bisa terpisahkan. Misalnya pintu masjid. Ya, kita nggak boleh mengatakan pintu doang atau masjid doang. Yang dimaksud ya pintu masjid. Tapi kalau badal itu, misal badal kul min kul ini bisa di Iya. Jadi eh, Muhammadinnya itu jadi apa Ustazah? badal. Baik. Ini yang badal, ini namanya mubdal minhu. Mubdal minhu itu yang dimaksud eh, Oh, nah, Ustazah. Oh ya, berarti dia kabarnya. mengikuti Rasul itu dia jadi yang menjadi mubdal minhunya Rasulnya atau hinya atau Rasulihinya Ustazah? Rasulnya sebenarnya. Oh Yang ya. memiliki Nah, kedudukan Ustazah. eh, sebenarnya kalau dikatakan Rasul ini juga bisa ya karena ini kan satu kesatuan. Kalau tarkib itu sebenarnya yang memiliki tarkib adalah mudhof karena mudhof ilaih itu hanya apa ya nunut apa ya ngikut gitu ya. Yang badalnya ini ya boleh dikatakan Rasulihi karena ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi Rasulihi ya, di sini kan ada Nah, tiga, Ustazah. tiga ini ya susunan yang tiga kata yang sama-sama dibaca jer. Rasuli ini kenapa dibaca jer? Karena ada huruf jer. Ada hak di sini kenapa dibaca jer juga? Walaupun Nah, ilaih. menjadi Beda mudhof ilaih. Muhammadin dibaca jer juga karena menjadi badal dari badal Rasul. ya. Tiga kata ini sama-sama dibaca jer tapi alasannya berbeda-beda. Nah, Ustazah. Kasih Ustazah. Baik. Dari Ustaz Taufik Sa'imah buat at-tajwid. At-tajwidu atau ilmu tajwid fil Islam ilmun tu'rafu bihi ilmu yang dengannya diketahui kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyah kama nataqaha. Ini kalimat fi'il madhi. Kama nataqaha an-nabiyyu Muhammad. Nah, ini juga ya.
An-Nabiyyu ada Muhammad. Ini susunan sama seperti yang tadi yaitu Ya, modal saya. iya. Berarti bacanya Muhammad Muhammadun. Ib, Muhammadun. Ibe Ibnu, Ibnu Ibnu Abdullah. Abdullah. Abdul, Abdullah Abdullah. atau Abdullah, Abdi, Abdillah. Abdillah. Ini Ib, susunan idhofah. Ya. Ibnu Abdillahi putra dari Sayyid Abdillah. Wa yu'khadhu musyafahatan an syaikhin aw ustadin 'indahu ijazatun bi ta'lim at-tajwid. Hukmul akhdhi bit tajwid. Ta'allumut tajwid huwa fardu kifayatin. Ammal 'amalu bihi fa huwa fardu 'ainin 'ala kulli muslimin wa muslimatin min qawli al-Qur'an aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baik. Itu saja. Sudah ya. Musafahah. Ustazah musafahah itu apa artinya? Baik, khadu. Musyafahah itu eh, bertemu langsung untuk ini ya. Kan dari kata Oh, Melekap muka. syafahun itu melafalkan langsung di hadapan syekhnya atau ustadznya tadi. ya, apa? Oh, ini dari Ustadz Saifullah. Syukran Ustazah. Afwan. ماذا تعرف عن الذكاء الاصطناعي؟ Wah, Masya Allah. AI ya. الذكاء Iya, الاصطناعي هو تقنية متقدمة تعتمد على برامج وخوارزميات تجعل الآلات تقوم بالمهام التي يقوم بها الإنسان. أولا يساعد. Oh, ini apa? Kemudian awalan. ya pertama-tama penjelasan Ini di penggunaan apa namanya yang fungsi atau diketahui. benefitnya, Iya, manfaat dari AI. iya, Mungkin bisa dikasih ini Ustadz penjelasan apa kalimat pengantar begitu kan? Ini baru yang kalimat pertama kan menjelaskan definisi. iya, iya. Nah, bisa Mm, walaha. Ini ya memang sudah ada bil mahamilati yaqumu bihal insan, tapi mm. alangkah lebih baiknya ditambah lagi walaha fawaid li Bahwa hayatil insan misalnya. Begitu ya, sehingga tidak tiba-tiba awalan apa ini awalan. misalnya Walaha, ada beberapa walaha fawaid, nah, iddatu fawaid. fawaid misalnya Apa? fi hayatil insan. Oh iya. أولا يساعد في تحليل البيانات بسرعة ودقة. ثانيا يستخدم في مجالات مختلفة مثل الطب والتعليم والصناعة. بالإضافة إلى ذلك selain itu يمكن أن يساهم في تطوير التقنيات وتحسين جودة الحياة. وعلى الرغم من فوائده, ini kan ada kata-kata fawaidihi. Berarti tadi ya, tinggal ditambah yang di sini Ya. walaha iddatu fawaid li Mm, hayatil insan. ya. Fawaidihi al-adidah illa annahu yusiru ba'd at-tahaddiyat مثل التحكم في البيانات والتأثير على سوق العمل. في النهاية يجب تطوير هذه التقنية بطريقة متوازنة لضمان فوائدها وتجنب مخاطرها. ما شاء الله, جيد جدا Ustaz. Wa'ala rogmi ini artinya meskipun ya bagi teman-teman. Ya, meskipun Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kita bahas bersama. Ini juga bisa jadi referensi ya atau inspirasi untuk teman-teman yang lain. Misalnya, oh ada kata ala rogmi min dalik, itu artinya meskipun. Bil idhofa ila dalik, selain itu. Ini bisa digunakan juga di kalimat yang lain. itu di Syukran. bahasa Inggris namanya Ustazah ya, transitional signal, penanda transisi. Oh iya. Heeh. Nah, syukran Ustaz Saifullah. Afwan, Ustazah.
Begitu, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Yakfi? Saya Udah, kayaknya harus ke level 1, Ustazah. level 1, bagaimana Ustaz? Saya yang untuk apa itu materi-materi tingkat dasar itu belum begitu menguasai, cuman jadi kalau ke level 2 ini agak kesulitan Ustazah, nggak nyantol. Ini tadi yang berbicara Ustadz Taufik Saini. Tapi tulisannya tadi bagus kok ya. Ini Iya. mungkin kan begini ya, Mbak. Kita belajar bahasa Arab kan komponennya itu sangat banyak. Jadi misalnya insya di sini itu ada mufradat, ada qawaid, ada saqafah juga. Mungkin di antara teman-teman peserta di sini, qawaidnya lemah, tapi mufradatnya atau saqafahnya ini kuat. Jadi bisa pakai bantuan ini ya, apa namanya, pakai alat, misalnya pakai AI tadi. Mungkin ketika menjawab masih bingung, ini kok ada badal, ada mubdal minhu apa ya ini? Itu ya sambil berjalan saja boleh ditanyakan kalau kesulitan. Karena ini kan berjalan terus ya, jadi tidak mungkin memang kemudian yang ketinggalan karena lumayan banyak. Apalagi yang kemarin itu materi nahwu sorof dan hadatsanya baru separuh, itu pasti saya yakin juga merasa agak kesulitan. Jadi kalau ada yang kurang ini bisa ditanyakan saja. Karena tidak mungkin mundur, kita harus tetap maju begitu. Boleh tanya di grup, boleh tanya ke saya, boleh tanya ke teman-teman yang lain, ya. Iya, nah Ustazah. Kemudian ini juga yang kemarin modulnya kan masih itu boleh di sesekali dibuka. Oh, tapi kalau modul itu singkat sekali ya. Ya itu, mungkin misalnya buka modul, tanya ke saya boleh. Begitu ya. Yakfi, Oh iya Ustazah. Apa ya Ustazah? Ya. تمام هيا نكتفي لقانا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Astagfirullah wa atubu ilaih. شكرا Ustazah. جزيلا. Ustazah. Ustazah besok PR-nya ini ya Ustazah, buat ini cerita satu paragraf. Iya, apa namanya tadi ya, memilih antara talk about someone or talk about something. Oke. Menceritakan sesuatu atau seseorang. Satu paragraf saja. Baik Ustazah. Na'am. Nah, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ila liqa, tusbihuna